Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel ini. Kepada siapa yang pertama kali melihat saya, nama saya Rasyadi. Oke teman-teman, ada satu video yang menarik perhatian saya yang muncul di bagian homepage YouTube saya, yaitu video yang dipost oleh official Net News yang bertajuk Net24, Suasana Negeri India di Kampung India di Medan. Ada kampung India di Medan? Saya tidak tahu apa isi video ini, maka saya rasa tanpa buang masa, mari kita nonton bersama videonya. Jom! Kembali di Net24. Ya, topik kalau misalnya kayak aku nih belum kesampaian ke India, ini masakan eksotikanya, makanannya, kita bisa datang ke Medan, Sumatera Utara. Ada Walaupun di sana nggak ada subtitlenya Taj Mahal kayaknya. sih Alicia, tapi di sana ada kampung yang dijuluki Little India. Namanya adalah Kampung Madras. Benar, Kampung Madras ini juga dijuluki Kampung Keling. Tahu dong kira-kira Oh, kenapa? saya ada Tahu karena captionnya. sebagian warga yang menetap, kebanyakan warga yang menetap di sana ini rata-rata berkulit gelap. Tapi jangan salah Lis, di sana ini makanannya enak-enak semua, makanya dijuluki juga sebagai surga kuliner Asia dan Indonesia. Harus dicoba ya. Oh. Kampungan India ya. We have to know. Kampung Keling. Perayaan Adi Mahapuja adalah upacara yang digelar orang India untuk menolak bala. Dupa, doa, dan nyanyian persembahan kepada para dewa adalah bagian dari ritual ini. Tradisi yang diperingati 1 tahun sekali pada bulan Adi di penanggalan India. Biasanya jatuh antara bulan Juli dan Agustus. Oh. Perayaan Adi Mahapuja merupakan perayaan terbesar umat Hindu India, terutama etnis Tamil. Oh. Agama Perayaan Hindu ini bukan di India. India, tapi di kampungku, Kampung Madras yang lebih dikenal dengan Kampung Keling. Terletak di Kecamatan Polonia, Kota Medan, kawasan ini dihuni oleh warga keturunan India sejak tahun 1873. Oh, ramai. Nenek moyang Orang kami, India. bangsa India Tamil, datang ke Medan untuk mengadu nasib sebagai pekerja di perkebunan dan menjadi kuli kontrak. Waktu zaman dulu Awalnya hanya diimport 25 kan orang pekerja saja, dulu-dulu. tapi terus berkembang sampai sekarang. Kampung Keling menjadi salah satu kebanggaan Kota Medan. Oh, cantiknya ukir. Little India adalah sebutan lain buat kampungku. Di sini masih banyak kuil umat Hindu. Yang terbesar adalah kuil Sri Mariamman. Nama Kampung Madras sekarang lebih sering digunakan. Istilah keling tidak kami sukai karena lebih bersifat seperti ejekan. Dalam bahasa India tak ada istilah keling. Di sini pun, di Malaysia pun begitu, tidak digalakkan Keling, seperti itu. ya kami senyum-senyum aja. Tapi kalau apa, kami bukannya tersinggung, bukan. Tapi kami kurang apa gitu, kurang respon gitu. Oh, Saat ini keturunan India yang ada di Medan bukanlah mereka yang datang langsung dari India. Kami adalah generasi ketiga atau keempat dari pendatang awal. Bahkan Oh. banyak yang sudah tidak bisa berbahasa India. Ada sih yang memang karena di keluarganya itu setiap hari udah ngomong gitu, ada yang cuman bisa ngerti, ada yang juga bisa ngomong. Oh, sebab kebanyakan di situ Kami guna adalah bahasa orang Indonesia, Indonesia, kan? walau memiliki keturunan India. Kami lahir dan besar di sini, tapi tetap menjaga tradisi nenek moyang kami. Sebelum mengikuti perayaan Adi Mahapuja, ada beberapa persiapan yang aku lakukan. Sebagai keturunan India, aku tak meninggalkan tradisi perawatan kecantikan ala India. Skincare cara Perawatan Kaum kecantikan India. yang khas seperti waxing dan threading alis masih biasa aku lakukan. Kali guna ini mehndi. aku akan melakukan threading dan memakai mehandi. mehendi. Membentuk alis dengan keterampilan khusus menggunakan seutas benang membuat alis menjadi lebih cantik. Sakit. Teknik ini bahkan mempertahankan bentuk alis lebih lama dibandingkan dicukur atau dibentuk dengan menggunakan silet. Tapi buat yang belum terbiasa, teknik ini akan terasa sakit. Ya, sakit itu. Saya tidak Lalu pernah lah ada rasa, mehandi, cuma ramai orang bilang. melukis tangan dan kaki dengan ornamen khas India. Dulunya, mehandi hanya dipakai oleh para pengantin. Fungsinya sebagai penanda bahwa wanita yang memakainya tidak bisa lagi diganggu. Tapi sekarang sudah mulai bergeser dari pertimbangan keamanan menjadi pemanis penampilan. Iya. Oh, lebih kurang juga masih di Bahkan Malaysia varian pun warna begitu tato juga. ala India ini sudah lebih beragam.
Kalau dulu cuma satu warna, sekarang ada beberapa pilihan warna. Kain sari juga tak bisa lepas dari tradisi warga kampungku. Biasanya aku membeli kain sari untuk perayaan maupun acara pesta. Mahal ini kainnya. Walau terbilang bukan cukup mahal senang karena itu. diimpor langsung dari India, kain sari sudah menjadi bagian yang tak lepas dari Cantik. kebudayaan kami. Sehelai kain sarinya bisa mencapai ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Terutama kain sari modern yang dimodifikasi dengan kristal-kristal Swarovski. Mahal itu. Setelah memilih kain sari, kurang lengkap rasanya tanpa aksesoris. Saatnya memilih perhiasan, gelang, anting, dan kalung melengkapi penampilanku. Pemakaian Tapi dan untuk perayaan aksesoris kali ini India aku memang memilih cantik-cantik. menggunakan baju Punjabi. Baju ini lebih kasual, sehingga lebih cocok buat anak muda seperti aku. Perayaan seperti ini selain melestarikan tradisi, tapi juga menjaga kesatuan kami. Sebenarnya masih bisa bikin anak-anak muda Tamil itu masih bisa sering datang ke kuil itu karena perayaan-perayaan. Setelah selesai berdoa, ini acara yang ditunggu-tunggu, yaitu berebut bubur. Bubur? Campuran bubur gandum dan bubur beras dengan topping sayuran ini tak boleh ketinggalan. Wow. Kami percaya ini membawa keberkahan karena sudah didoakan oleh pendeta yang disertai ritual mengelilingi kuil. Oh gitu. Bubur memaknai siklus kehidupan, di mana saat kita bayi, sakit, dan tua akan memakan bubur. Ada juga acara makan bersama sebagai bentuk syukur kepada para dewa. Aroma rempah bumbu kari sungguh menggodaku. Semua masakan ini menggunakan sayuran sebagai bahannya. Seperti makanan Sedap. vegetarian ya. Nikmatnya makan beralaskan daun pisang. Dia Ternyata lain sedikit ada rasanya alasannya tuh. loh, daun pisang digunakan sebagai alas. Pohon pisang tumbuh hampir di berbagai belahan dunia dan semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Maksudnya, agar kita sebagai manusia, kita bisa hidup di mana saja serta bermanfaat untuk siapa saja. Tradisi lain dan sedikit budaya India memang rasanya tuh sangat sedap. kental di kampungku ini. Tapi sudah terjadi akulturasi dengan warga etnis lainnya. Ya karena kami juga udah ngebaur sama yang lain, terus kami juga kan sekolahnya ngebaur, nggak ada yang tempat yang sama gitu. Udah belajar untuk deket sama yang lain juga, jadi nggak ada pengalaman-pengalaman yang buruk entah apa karena masalah minoritas nggak ada. Kampung Madras Terbaik tak lagi didominasi Indonesia. oleh etnis Tamil India. Kesulitan ekonomi yang terjadi membuat banyak etnis Tamil yang memilih untuk meninggalkan Kampung Madras. Kini, kami yang tinggal di sini hidup berdampingan dengan etnis keturunan Tionghoa. Bahkan jumlahnya sudah lebih banyak dari kami. Walau begitu, kita tak dibedakan oleh suku, karena kita semua orang Indonesia. Soalnya di Indonesia tidak terbahagi-bahagi sekolah kan? Ya, Vic, dulu kampung ini ternyata namanya itu adalah Patisa. Karena tapi kemudian dirubah guna mencerminkan tanah asal warga keturunan India yang tinggal di sana. Akhirnya jadi Kampung Madras. Tapi sayang kurang populer namanya. Akhirnya berubah lagi jadi Kampung Keling. Sejak itu baru mulai populer dan dikenal masyarakat. Waduh, berarti sudah melalui 3 ganti nama ya, 3 kali ganti nama, ada 3 julukan plus 1 julukan lagi yaitu Little India. Tapi ngomong-ngomong soal Little India, saya jadi ingat kalau misalnya tidak hanya di Medan, Sumatera Utara, tapi negara tetangga kita juga punya Little India ya. Misalnya Di Singapura ada, di Malaysia, di Kuala Lumpur juga Singapura, ada. Malaysia. Semoga Little India di Medan ini nggak kalah sama mancanegara ya. Bangga kita ya. Bangga dong. Iya. Dan kita Ya, itu dia tadi suasana negeri India di kampung India di Medan, dan orang-orang India di sana tidak terasa seperti disisihkan ataupun diasingkan. Soalnya bilangnya tadi memang sudah dari kecil bergabung dalam satu sekolah kan. Ya, kalau di Malaysia di sini dibahagi-bahagi sekolahnya, sebab dulu waktu masih terikut
zaman dulu punya peraturan, soalnya sudah dibahagi-bahagikan oleh penjajah dulu kan. Tapi mengikut peredaran zaman juga, walaupun sudah sekolah itu dibahagi-bahagikan kan. Contohnya macam kalau di Malaysia sini ada sekolah Melayu, India dan Cina. Saya tidak tahu lah kalau di Semenanjung. Tapi di Sabah ada juga yang orang Melayu masuk sekolah Cina, ataupun orang India yang masuk sekolah Cina, ataupun orang Cina masuk sekolah India, begitu. Sudah bercampur sekarang kalau di Malaysia. Di Semenanjung pun ada juga, itu pun saya jumpa melalui video-video YouTube begitu. Ada orang Melayu yang boleh bercakap bahasa India, bahasa Tamil dan juga bahasa Cina. Apa-apapun teman-teman, terima kasih kerana menonton video ini bersama saya, dan jika teman-teman ada cadangan lain lagi, komen saja di bawah dan jangan lupa untuk tekan butang like dan tekan butang subscribe. Dan jumpa teman-teman semua di video seterusnya di sini dan juga di sini ya. Bye, assalamualaikum, terima kasih kerana menonton.